Oke, silakan Putri, kita mulai. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri. Di sini saya sebagai moderator sebagai pembuka dalam presentasi presentasi jurnal Top Tier Q1 gitu ya. Nah, di sini yang akan presentasi Muhammad Fayad. Mungkin saya serahkan langsung kepada Muhammad Fayad. Bisa dipersilakan. Terima kasih atas Mbak Putri atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Fayad akan mempresentasikan artikel top tier yang berjudul Does Executive Gender Diversity Culture Inhibit Corporate Greenwashing Behavior? The Effect of Informal Institution. International Review of Financial Analysis Journal yang dibuat oleh Ernepal bersama rekan-rekannya. Baik, untuk agenda overview kita pada siang hari ini adalah kita akan memulai membahas dari artikel Identity, Introduction, Literature Review and Hypothesis, Method, Result Conclusion, Limitation, and Suggestion. Yang pertama-tama adalah identitas dari artikel ini. Artikel ini berjudul Does Executive Gender Diversity Culture Inhibit Corporate Greenwashing Behavior? The Effect of Informal Institution. Yang bersama author Ernest et al. Di jurnal International Review of Financial Analysis Journal yang dipublish oleh Elsevier Inc. Dengan doi yang sudah saya tera di layar. Ya, selanjutnya adalah introduction dari artikel ini. Pertama kita mulai dari reason. Masih sedikit peneliti yang meneliti pengaruh keberagaman gender terhadap perilaku greenwashing dan corporate ESG. Dan selain itu, meneliti pengaruh dari gender diversity terhadap perilaku greenwashing perusahaan dengan peran dari institusi informal dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meringankan masalah gender equality dan pengembangan hijau atau green innovation, serta menyediakan referensi bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas konstruksi institusi formal. Yang selanjutnya adalah urgensi, di mana dengan munculnya degradasi lingkungan yang menjadi tantangan global, di sini ada dua pihak yaitu pemerintah dan publik secara aktif telah berpartisipasi di environmental governance melalui model yaitu top down dan juga bottom up, di mana top down ini berarti adalah partisipasi dari pemerintah ke bawah, sementara bottom up itu partisipasi dari publik ke atas. Nah, dan demikian kita tahu bahwa tentunya pihak yang terefek atau terdampak adalah si perusahaan, di mana perusahaan ini adalah sebagai badan utama dari sebuah ekonomi suatu negara. Di sini perusahaan menghadapi tantangan melalui meningkatnya biaya polusi emisi dari pemerintah dan juga brand image publik di era perkembangan internet, sehingga perusahaan perlu melakukan pengukuran lebih lanjut terkait manajemen perusahaannya dan juga operasinya untuk mencapai tuntutan sosial dan publik. Di sini kebaruan dari artikel ini adalah peneliti ini meneliti pengaruh CIGDC pada greenwashing perusahaan menggunakan budaya perusahaan, kedua dimensi institusi informal, dan juga peneliti meneliti pengaruh lingkungan eksternal dan karakteristik internal terhadap greenwashing perusahaan. Di sini untuk CIGDC adalah kepanjangan dari Corporate Executive Gender Diversity Culture atau budaya keberagaman eksekutif gender atau jenis kelamin. Di sini terhadap Indonesia purpose-nya adalah menginvestigasi pengaruh IDDC terhadap greenwashing perusahaan dan meneliti mekanisme dari dimensi institusi informal serta perilaku inovasi hijau perusahaan atau green innovation. Ya, di sini kita akan melanjut pada literatur review dan hipotesis. Jadi saya akan membahas pertama adalah IGDC dan corporate greenwashing, di mana peneliti menjelaskan bahwa menurut teori of care ethics, perkembangan CIGDC mendukung adanya hubungan antara perusahaan dengan social environment dan responsibilities. Perbedaan kognisi psikologis antara wanita dan pria membuat wanita cenderung lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan dibandingkan laki-laki. Selain itu, eksekutif wanita juga lebih cenderung untuk melakukan risk aversion dan pengungkapan corporate carbon governance. Semua hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan peradaan corporate greenwashing. Dan menurut social role theory, CIGDC menyebabkan terjadinya perspektif dan keputusan yang lebih luas, inklusif, dan juga terintegrasi. Hal ini tentu tidak hanya membantu perusahaan mengambil pendekatan strategi lingkungan yang lebih realistik dan juga bertanggung jawab, tapi juga lebih komprehensif, yaitu lebih
luas lah dan mencakup berbagai aspek yang dimana akan menentukan perilaku greenwashing yang menyebabkan market image publik lebih optimal. Yang kedua kita adalah membahas tentang the role of informal institution, di mana secara definisi adalah merupakan aturan dari perilaku yang didesain dan diterima oleh masyarakat secara tidak sadar, berisi sistem kepercayaan, norma sosial, dan kognisi. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kepercayaan dan norma sosial, fokusnya pada kognisi ya, terutama green kognisi dari tim eksekutif, ini tentu dapat memengaruhi greenwashing perusahaan. Karena itu, mekanisme institusi informal dalam penelitian ini diteliti dari POV, Executive Green Cognition, yaitu tingkat pemahaman dan perhatian terhadap pelindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan oleh manajemen senior suatu perusahaan yang tercermin dalam perilaku produksi ramah lingkungan perusahaan dan juga pilihan strategisnya. Hal ini ditambah dengan beberapa studi empiris bahwa pertama, eksekutif wanita berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan lingkungan sosial daripada pria karena adanya faktor empati. Kedua, eksekutif wanita dalam konteks team building, eksekutif wanita memiliki gaya pemimpinan yang inklusif sehingga meningkatkan adanya kooperasi dalam perusahaan dan juga komunikasi. Nah, dari dua proses di atas kita bisa tahu bahwa kesadaran lingkungan yang dimiliki oleh pemimpin perempuan akan mengaruhi bagaimana sikap karyawan, persepsi manajemen senior, dan juga institusi informal. Sehingga si IGDC tidak hanya memaksa eksekutif perusahaan untuk meningkatkan green cognition melalui penguatan institusi informal dari green perception, namun juga employee attitude atau sikap pekerjaan karyawannya. Sehingga dalam hal ini, strong informal institution atau institusi informal perusahaan yang kuat itu dapat meningkatkan green cognition yang pada akhirnya membuat perusahaan ini lebih mengambil tindakan nyata dari suatu dalam konteks pengukuran proteksi lingkungan atau pengukuran proteksi lingkungan atau environmental protection untuk mengurangi perilaku greenwashing. Yang ketiga adalah the role of corporate green innovation behavior. Secara definisi, green innovation behavior ini mencakup penggunaan energi terbarukan, circular economy model, green product design, dan aspek lainnya. Green innovation tentu tidak lepas dari adanya green technology. Nah, dalam konteks pengambilan keputusan individual, CIGDC akan membawa pada keuntungan strategik. Contohnya, sustainability development dan CSR lebih penting bagi perempuan. Di mana hal ini akan membawa pada eksplorasi dan juga implementasi green technologies dan sustainable business model. Hal ini akan mendorong green innovation dari perspektif yang lebih besar. Dan dalam konteks team building, CIGDC meningkatkan kreativitas dan kolaborasi yang membantu dalam membuat terobosan di green innovation. Di mana kita dapat simpulkan bahwa dengan berinvestasi di green technology, ini akan meningkatkan peningkatan lingkungan yang substansial, sehingga meredakan akan ketergantungan ya pada strategi greenwashing yang hanya mentok-mentoknya pada image publik yang bagus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesisnya. Berdasarkan literatur review yang sudah saya bahas tadi, hipotesis pertamanya adalah CIGDC dapat mengurangi sikap greenwashing perusahaan, dan hipotesis kedua adalah CIGDC dapat mengurangi sikap greenwashing perusahaan melalui pengaruh dari konstruksi institusi informal. Yang ketiga adalah CIGDC promote corporate green innovation atau green technology, sikap green technology untuk mengurangi corporate greenwashing. Artinya mengurangi corporate greenwashing melalui adanya green technology. Di sini adalah ilustrasi dari hipotesis yang sudah saya bahas tadi, di mana si IGDC memiliki hubungan positif terhadap informal institution dan juga memiliki akhirnya berdampak negatif pada greenwashing. Si IGDC berpengaruh negatif pada greenwashing, dan si IGDC memiliki hubungan positif dengan green innovation behavior dan berpengaruh negatif pada greenwashing. Ya, untuk metode di sini peneliti melakukan pendekatan kuantitatif dengan desain empiris komparatif lintas negara. Yang kedua adalah objek studi. Di sini peneliti menggunakan A-share listed companies dari tahun 2010 dan hingga 2020 dengan karakteristik tertentu, di mana teknik samplingnya adalah dengan menggunakan purposive sampling dengan mengecualikan perusahaan yang memiliki karakteristik pertama adalah financial enterprise with industry karakteristik, contohnya seperti asuransi dan juga bank. Kedua adalah enterprise with ST dan ST label, di mana ST ini berarti merupakan pendekan dari special treatment, contohnya seperti perusahaan yang sudah 3 tahun berturut-turut memiliki bangkrut dan
memiliki potensi untuk delisted atau tidak terlisting. Yang ketiga adalah sampel dengan ya. Di sini yang pertama adalah kita lihat ada 5 model yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama adalah model untuk menghitung greenwashing-nya. Di mana kita lihat ada I kecil di situ, berarti artinya adalah perusahaan yang teliti. Terus T adalah waktunya, dis ada disclosure, dan juga fair performance. Di yang model kedua, itu menggunakan model TF-IDF atau Frequency Inverse Document Trust Frequency, di mana ini digunakan untuk mengukur green perception suatu perusahaan. Langkah-langkahnya seperti pertama, menentukan dictionary dari green perception melalui 3 dimensi, yaitu green comparative advantage perception, social responsibility awareness, dan juga external environment pressure perception. Dan juga memilih 19 kata untuk digunakan sebagai basis. Di sini di tabel 1 sudah dilihat sebagai basisnya yang sudah saya jelaskan. Dan juga untuk interpretasinya adalah FVDT yang ada di model kedua itu merupakan frekuensi munculnya kata, yaitu W, di teks, yaitu D, dan juga di tahun, yang T. Kedua adalah FDT, di mana adalah jumlah kata di teks D. Nah, selanjutnya yang di NT, ini adalah jumlah total teks, dan juga NWT adalah jumlah teks yang mengandung kata W pada tahun T. Di sini adalah model ketiga, yaitu adalah baseline regression model yang sudah saya sebutkan tadi, di mana I adalah perusahaan, GW adalah greenwashing behavior perusahaan, Dinkel itu adalah CEGDC, X sama dengan perangkat variable control, dan juga yang individual, ada juga variable individual fixed effect, dan juga data yang fixed effect, dan juga gangguan acak seperti yang paling terakhir itu di ET, 3 ET. Ya, untuk model 4 dan 5 adalah mediator effect model, di mana Z ini adalah variabel mediator yang berisi informal institution yang nanti akan disingkat sebagai II, dan Green Innovation Behavior Gain yang akan disingkat sebagai GIN. Nah, jika A1 di model 2 dan A2 di model 3 signifikan, maka berarti ada efek mediasi dan juga vice versa. Kita akan lanjut ke result. Nah, untuk di tabel 2 ini lebih menjelaskan pada definisi dari setiap variabel yang digunakan untuk penelitian. Ada greenwashing, green perception, hingga equity checks and balances. Selanjutnya adalah di result ya, tabel 3. Di sini adalah hasil dari baseline, regression baseline yang tadi saya sudah sebutkan, di mana jika kita perhatikan pada kolom 3, ini artinya sudah menambahkan variabel lain seperti time fixed effect dari kolom 1 secara gradual. Sehingga hasilnya bisa dilihat bahwa efek CEDGC, yaitu gain culture, ini negatif secara konsisten dan signifikan di level 10%. Nah, artinya tidak hanya CEDGC dapat mengurangi GW atau greenwashing, tapi juga hasilnya adalah rabus. Hal ini lebih lanjut menunjukkan bahwa CEDGC membantu perusahaan menerapkan langkah-langkah pengelolaan polutan nyata untuk meningkatkan citra perusahaan mereka daripada melakukan greenwashing, untuk meningkatkan citra lingkungan mereka, dan tidak hanya bergantung pada greenwashing, untuk meningkatkan image publik. Nah, sehingga hasil ini mendukung hipotesis pertama tadi. Dan untuk tabel 4 di sini adalah tes robustness, di mana dilihat bahwa pengaruh negatif CEGDC terhadap greenwashing tidak bergantung pada satu cara pengukuran, satu definisi variabel dan atau outlier ekstrim. Di kolom pertama, peneliti mengganti cara mengukur greenwashing, yaitu greenwashing tidak lagi diukur dari indeks sebelumnya, tapi ketidaksesuaian antara klaim hijau dan dalam bagian MBNA. Contohnya seperti low carbon dan juga environmental protection, dan fakta bahwa perusahaan tetap menerima sanksi lingkungan. Hasilnya adalah koefisien CEGDC masih tetap di
angka minus 0,0169 yaitu signifikan, dan juga artinya meskipun definisi greenwashing diubah, perusahaan dengan budaya keberagaman gender eksekutif tetap cenderung melakukan greenwashing lebih rendah. Dan di kolom kedua peneliti mengganti variabel independen utama EGDC yang awalnya si EGDC diukur secara kontinus, sekarang diubah menjadi variabel dummy, yaitu 1 ada eksekutif perempuan dan 0 tidak ada. Hasilnya di mana koefisien yaitu min 0,0678 signifikan, dan juga interpretasinya adalah sekedar keberadaan eksekutif perempuan saja itu sudah cukup untuk berkorelasi dengan penurunan greenwashing. Dan di kolom 3 dan 4 peneliti mengganti variabel kontrol, di mana equity di mana equity checks and balances diukur ulang dengan rasio kepemilikan pemegang saham besar. Capital structure diukur ulang dengan proporsi aset berwujud. Hasilnya adalah koefisien EGDC tetap negatif dan signifikan. Besarnya koefisien relatif konsisten dengan baseline kolom 5, dan kolom 5 menguji apakah hasil dipengaruhi oleh nilai ekstrim outliers. Semua variabel kontinu di Windsor-Rice pada 1% atas dan bawah. Hasilnya adalah koefisien GDC yaitu min 0,0171 signifikan, dan arah signifikasinya konsisten dengan baseline. Oke, ini dalam interpretasi saya menggunakan sedikit pemahaman saya pribadi dan juga bantuan dari AI. Jadi kekeliruan dalam interpretasi sangat mungkin terjadi, dan apabila ada koreksi dari teman-teman dan juga Pak Sigit, saya mohon, dan apabila ditemukan kesalahan. Oke, lanjut di tabel ke-5. Tabel ke-5 ini adalah memperhitungkan instrumental variable method, di mana tabel 5 digunakan untuk mengatasi potensi endogenitas antara gain underscore culture dan greenwashing GW. Pada first state regression, variabel instrumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap gain culture dengan koefisien 0,0035. Sementara like gain culture juga signifikan kuat dengan koefisien 4,4807. Nilai under identification test adalah sama dengan 3097,21, dan weak identification test sama dengan 5000,05, menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan relevan dan cukup kuat. Kita lanjut pada tabel 6 saja, yaitu tabel 6 menguji adanya potensi sample selection bias dengan menggunakan model Heckman 2 tahap. Pada tahap pertama, gain culture dipengaruhi secara signifikan oleh variabel instrumen dengan koefisien 0,0867 dan lagged gain culture sebesar 5,3524 yang menunjukkan model seleksi terestimasi dengan baik. Pada tahap kedua, gain culture tetap menunjukkan pengaruh negatif terhadap greenwashing dengan koefisien min 0,3981, sementara itu koefisien IMR atau inverse Mills ratio sebesar minus 0,0062, tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa sample selection bias bukan isu serius dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil utama tetap stabil setelah mempertimbangkan kemungkinan bias dalam pemilihan sampel. Kita lanjut ke tabel 7. Untuk tabel 7 ini lebih menguji pada dua mekanisme utama yang diusulkan dalam artikel, yaitu informal institution dan juga green innovation behavior yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pada kolom 1 ini gain culture berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap 2, yaitu dengan koefisien 0,2898, yang menunjukkan bahwa keberagaman gender eksekutif meningkatkan tingkat green cognition management. Dan pada kolom 2 berpengaruh negatif terhadap greenwashing ya, dengan koefisien minus 0,2234, dan koefisien gain culture terhadap GW menurun menjadi minus 0,3645 dibandingkan dengan baseline, mengindikasikan adanya mediasi parsial. Selanjutnya pada kolom 3, gain culture berpengaruh positif terhadap gain dengan koefisien 2,9178. Pada kolom 4, gain berpengaruh negatif signifikan terhadap GW dengan koefisien minus 0,0005. Dan koefisien gain underscore culture kembali menurun menjadi 0,3566. Jika diinterpretasikan, temuan ini menunjukkan bahwa green cognition dan green innovation merupakan dua jalur mekanisme penting melalui gain culture yang menekan greenwashing. Selanjutnya adalah tabel 8 ya. Ini tabel 8 menguji apakah pengaruh gain culture terhadap greenwashing berbeda berdasarkan lingkungan eksternal, yaitu melalui heterogeneitas external environment. Nah, pada kelompok regulasi pemerintah ketat, yaitu yang strict ya, itu koefisien gain culture itu sebesar minus 0,1840, lebih besar secara absolut dibandingkan kelompok regulasi longgar. Demikian pula dengan pengawasan publik yang ketat atau strict, di sini koefisien gain culture sebesar minus 0,2143 dibuat dibandingkan yang loose.
Hasilnya menunjukkan bahwa peran budaya keberagaman gender eksekutif dalam menekan greenwashing ini lebih efektif ketika perusahaan berada di bawah tekanan eksternal yang tinggi, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Yang terakhir adalah tabel dari 9. Ini adalah tabel yang menganalisis heterogenitas berdasarkan karakteristik internal perusahaan, yaitu skala perusahaan dan kapasitas pembiayaan. Untuk eh, di sini terlihat adalah koefisien gain culture sebesar minus 0,3119 dan signifikan. Sementara pada perusahaan besar koefisien tidak terlalu signifikan, yaitu minus 0,0636. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh gain culture lebih kuat pada perusahaan kecil dan menengah. Dan berdasarkan lending capacity, efek gain culture signifikan negatif pada perusahaan dengan kapasitas pinjaman tinggi, namun tidak signifikan pada perusahaan dengan kapasitas rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa budaya keberagaman gender eksekutif lebih efektif menekan greenwashing ketika perusahaan memiliki fleksibilitas pendanaan yang lebih besar. Di sini kita sampai pada tahap pembahasan terakhir, yaitu conclusion, limitation, and suggestion. Di sini peneliti memiliki hasil bahwa CIGDC memfasilitasi perusahaan untuk mengambil tindakan nyata perlindungan lingkungan dan mengurangi perilaku greenwashing. Dan hasilnya tetap valid di bawah tes robustness. Sebagai salah satu gaya manajemen perusahaan, pembangunan institusi formal memainkan peran penting dalam mengurangi proses greenwashing perusahaan. Sebagai dasar Green Innovation Behavior, teknologi inovasi hijau dapat membantu CIGDC atau Green Innovation Behavior, Green Technology Innovation atau GIN tadi ya. Studi heterogenitas juga menemukan bahwa CIGDC memiliki efek heterogen pada greenwashing perusahaan ketika menghadapi eksternal dan karakteristik internal perusahaan yang berbeda. Dan di sini ditemukan bahwa limitasinya adalah perusahaan peneliti memiliki keterbatasan utama pada pengukuran greenwashing karena greenwashing dihitung secara tidak langsung melalui selisih skor ESG yang tadi kita hitung. Dan juga ini pada tingkat negara, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan setiap perusahaan secara spesifik. Dan sugestinya adalah peran CIGDC dalam praktik greenwashing perusahaan brought into play, atau maksudnya lebih menekankan pada adanya corporate diversity yang di konteks gender ya, sehingga uh, praktik greenwashing ini bisa diturunkan. Yang kedua adalah memperkuat institusi informal green perception dan mendorong green innovation behavior sesuai dengan judul dan apa yang diteliti oleh peneliti. Dan juga terakhir adalah peran pemerintah dan pengawasan lingkungan publik harus dimanfaatkan untuk memperkuat pengungkapan informasi dan pengawasan publik sesuai dengan hasil yang terakhir yang kita teliti tadi. Ya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan sangat ataupun koreksi kritik dari Sigit maupun teman-teman, saya persilakan. Ya, mungkin untuk partisipan, jika ada pertanyaan, boleh diajukan. Ini related dengan penelitiannya Putri dan Selfie ya. Rasa ada relatednya nggak, Putri? Iya, Pak. Iya, pola menelitinya sama. Saya mungkin akan tunjukkan. Ya, kamu bisa niru penelitiannya ini. Cara menelitinya sama sebenarnya. Dan ini sebagai pembelajaran eh, apa ya, penelitian di kuantitatif saya ini ya sama seperti yang penelitian ini, pilihan paper yang pas ini ya, untuk saya bisa jelaskan. Selfie, mendengar suara saya? Ya, Pak. Ya, coba perhatikan ya, saya jelaskan, simak dengan baik-baik. Coba dari awal Fayat. Fayat bagus sekali penjelasan membuat. Sebenarnya idenya sederhana. Dia menganalisis keragaman gender dalam dewan. Dia mengatakan itu budaya ya, eksekutif gender diversity, ya kan? Keragaman gender itu hanya laki dan perempuan kan, nggak ada pilihan yang lain, ya. Kalau nggak laki yang perempuan. Nah, keragaman diversity itu maksudnya, nah yang perusahaan yang beragam itu adalah perusahaan yang seimbang antara jumlah laki-laki dan perempuannya di dalam dewan direksi, paham ya? Ya, kalau seimbang berarti ya paling beragam itu. Berarti kalau misalnya ada total direksinya 10, seimbang berarti kan 5 perempuan, 5 laki-laki. Betul ya? Ya, itu yang paling diversity. Ya kan?
Semakin kecil keberadaan perempuan, misalnya turun dari 5 jadi 4, 4 dibanding 6, 3 dibanding 7, sampai nanti 1 banding 9, atau 0 banding 10 laki-laki, itu semakin tidak beragam. Ya, itu maksudnya gender diversity. Ini di labeli culture. Ada yang mengatakan ya gender diversity aja gitu. Tapi disematkan ini ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang inklusif. Inklusif itu dia namanya inklusif ya, mempertimbangkan semua pihak. Tidak hanya mempertimbangkan pendapat atau eh, kebijakan dari laki-laki, tapi semua pihak termasuk perempuan. Ya, jadi budaya. Lalu dikaitkan dengan apakah ada hubungannya dengan greenwashing. Greenwashing itu tadi sudah dijelaskan, ya. Greenwashing, pencucian hijau, ya kan? Jadi kayak apa namanya, money laundry, ya, ya penggelapan gitu ya, dana, ya. Greenwashing itu informasi yang diungkapkan itu tidak sebenarnya nyata. Jadi apa yang terjadi itu dilebih-lebihkan dalam pengungkapan informasi. Apa yang dituliskan di dalam laporan itu terkesan melebih-lebihkan, padahal yang kenyataannya nggak seperti itu. Ambillah tindakan apa masalah ini pencemaran lingkungan akibat emisi yang dikeluarkan pabrik. Nah, dia mengatakan sudah melakukan upaya untuk menciptakan emisi zero. Tapi kenyataannya, dia mengungkapkan seperti itu. Kenyataannya, masyarakat masih merasakan bau tidak nyaman, menyengat gitu ya, di sekitar lingkungan pabrik. Berarti kan kenyataannya nggak sesuai dengan dilaporkan. Atau upaya perusahaan itu tidak berjalan dengan bagus terhadap lingkungan gitu. Ya kan? Yang dilaporkan bagus-bagus aja, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Nah, ini menarik. Bagaimana mengukurnya? Saya udah pernah cerita sama Putri ya. Greenwashing itu diukur dari selisih antara disclosure yang diungkapkan dengan skor kenyataannya. Betul ya? Nah, ini dijelaskan di paper ini. Tinggal dikurangi saja pengungkapan. Pengungkapan pasti akan lebih lebih namanya melaporkan, pasti melaporkan yang baik-baik gitu ya. Skornya dikurangi dengan performance. Performance itu kinerja sesungguhnya. Jadi pengungkapan dikurangi dengan kinerja. Jadi ada sustainability disclosure, ada sustainability performance. Sustainability disclosure dikurangi dengan sustainability performance. Ya, itu ya. Sesimpel itu sebenarnya penelitian ini. Cuman menjadi menarik karena dieksplor lebih dalam. Ya kan, tadi kan pengujiannya banyak. Hipotesisnya ada 3. Coba masuk ke hipotesis. Eh, oh ya, paper ini menarik ceritanya di introduction tuh dari yang umum dulu global ditarik ke yang spesifik ya. Di sini eh, CEGDC, apa kepanjangannya? CE itu apa? Corporate eh, Executive Gender Ya, Diversity Culture. corporate kepanjangan ya itu. Sebenarnya gender diversity lah intinya sebenarnya. Iya. Corporate Executive Gender Diversity Culture. Budaya keragaman gender dalam eksekutif, dalam dewan sebenarnya. Atau namanya board gender diversity lah. Simpel itulah sebenarnya. Ya, cuman ini dibuat istilah yang lain. Dapat mengurangi greenwashing, ya, kebiasaan greenwashing, kebiasaan mengungkapkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Kebiasaan berbohong lah ibaratnya kayak gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Kebiasaan berbohong itu kan negatif kan ya. Jadi semakin tinggi keragaman dalam dewan, semakin turun itu kebiasaan berbohong gitu ya di perusahaan dalam eh, konteks sustainability hijau. Paham ya? Sesimpel itu. Nah, kenapa kok keberadaan dewan berkeberagaman ini penting? Karena perempuan itu sebagai apa namanya individu yang lebih mencerminkan etis, bersikap etis, peduli terhadap lingkungan dibandingkan laki-laki. Ya, itu ada riset yang lain. Sehingga keseimbangan itu penting. Nanti ada saling melengkapi. Ya,
Nah, dan di sini juga ada mediasi. Mediasi ada dua, H2, H3 itu ya. Mulai divariasi di sini. Awalnya nggak hanya sederhana ya, Putri ya. Board gender diversity ke greenwashing. Itu aja. Tapi di H2, H3 dikembangkan dengan mediasi. Mediasinya apa? Melalui perantara, namanya informal institution. Nanti ada pengujiannya itu ya. Yang kedua adalah eh, green innovation. Iya kan? Jadi ini gender diversity ini berpengaruh positif ke informal institution, terus eh, lalu berpengaruh negatif ke greenwashing. Begitu juga dengan yang green innovation. Ya, bagaimana membuktikan dugaan ini? Tadi kan mengkonstruksinya udah jelas ya, dijelasin sama Fayat ya. Konstruksi hipotesis ini, membangun hipotesis udah jelas sampai ke sini kan. Narasinya, teori yang digunakan jelas. Teorinya apa saja? Ada dua kalau nggak salah. Coba back lagi. Pasti ada teori teori ethics ya, dia teori care ethics sama social rule theory. Ini sering juga dikontekskan dengan sustainability. Sebenarnya teori sustainability itu banyak. Ada legitimasi teori, ada stakeholder teori, ada teori ethics, ada sosial teori ini ya, ada lu udah jelasin ya banyak banyak teori-teori yang bisa menjelaskan. Kalau etik sama sosial memang kaitannya dengan lingkungan gitu ya. Nah, tadi udah harus bisa menggunakan. Jadi teori itu digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel, ya kan? Tadi gender diversity sama apa namanya greenwashing ya. Turun lagi sekarang. Turun lagi. Ya. Nah, oke, next lagi. Next lagi. Nah, ini modelnya. Ya kan? H1 tadi yang tengah-tengah itu. H1. Ya. H1. H2 ini. Positif. Ya. Ya. Zhao. Terus saya lupa saya terus Zhao kayak apa selfie? Z. Za. ZHAO. HAO ya. Ini. Ini Zhao. Penelitian Zhao. Itu ada diagram tuh. Nah, pelajaran diagram. Ya. Untuk mediasinya. Nah, di sini ada namanya kompetitif. Kompetitif itu arahnya berbeda, positif sama negatif. Ya, Sylvia, Ya, Pak. ya atau ya, udah baca belum? Nanti dilihat lagi ya. Ya, nah, memediasi tapi yang sifatnya kompetitif. Coba dibaca lagi diagramnya. Ya, saya suka pakai itu karena itu yang memperbarui dari Baron and Kenny. Kamu harus hafal peneliti-peneliti yang kayak gitu-gitu itu ya untuk penelitian top itu. Penelitian Baron Kenny diperbarui dengan Zhao untuk mediasi. Ya kita pakai diagramnya dia karena dia membuat diagramnya ya, tabel keputusan lah. Ini masuk mediasi jenis apa gitu ya. Ini sebenarnya parsial atau full mediation. Zulfa ya kan kemarin tanya ya Zul ya. Itu pakai Zhao Zul. Papernya Zhao. Saya punya ya papernya. Halo. Z ZHO ZHAO. Nah ini tak kasih ya papernya. Tak kasih papernya di bimbingan sama asistennya. Ini untuk mediasi, silakan Mbak. Nanti kalau yang untuk moderasi pakai Sarma, bimbingan sama asisten. Sarma itu moderasi. Udah lama penelitiannya. Sarma itu moderasi. Sarma tulisannya kayak apa ya?
Ada yang tahu nggak? Sarma. Lupa saya cara penyebutannya. Oke, sih. Kok nggak bisa? Coba. Salma, mungkin gini ya. Lupa saya. Salma mediasi, moderasi. Eh, sosial media nggak bisa. Oke, nanti aja itu. Sesuai dulu ini mediasi. Kita bahas kamu sedang bahas mediasi soalnya. Kita carikan yang sama ya. Itu ada gambar itu, ya. Jadi kalau dia kompetitif, cirinya dia eh, arahnya tidak sama, positif, negatif, kompetitif. Kalau dia eh, komplementari, dia arahnya positif semuanya. Kalau yang kompetitif itu ada positif ada negatif, ya, komplementari. Ya, oke, oke. Lanjut sekarang, next. Ya, menariknya sampelnya banyak. Ada 833 companies. Terus dia, ini saya mengkritik ya, proposal sampling ini kurang tepat. Biasanya bukan ini biasanya untuk penelitian kualitatif. Ya, jadi dia intinya bukan proposal sampling, tapi melakukan sample selection, pemilihan sampel berdasarkan apa ya, seleksi gitu kan ya. Tapi beda, istilah ini lebih ke arah kualitatif sebenarnya. Ini kan kuantitatif. Oke, kualitatif itu based on ya memilih responden yang tepat lah gitu. Oke, datanya juga berbagai macam data dia pakainya, database-nya ya. Ya, oke, dia pakai model regression sama mediation. Ya, ada Vic effect ya. Tadi udah disebutin sama Afayat memang. Vic effect itu perlu dipertimbangkan, baik itu secara Vic effect karena waktu ataupun industri. Biasanya ada itu ya, industri maupun years gitu ya. Kenapa? Karena industri berbeda ya berpengaruh gitu ya. Karena industri punya keunikan sendiri gitu kan. Makanya itu akan mempengaruhi hubungan. Makanya dimasukkan dalam model. Jadi waktu juga, waktu itu jelas akan berpengaruh. Tahun ini berbeda dengan tahun lalu atau tahun COVID gitu kan. Nah, itu sangat sangat berpengaruh ya. Jadi itu dimasukkan model untuk mengunci. Artinya sudah dipertimbangkan lah dalam faktor yang mempengaruhi. Nah, next lagi di sini adalah uh, juga dia anu ya, apa namanya, multi country ya, betul ya, Fayat ya, ya multi country menariknya di situ Iya, luas Pak. nih. Oke, next, next lagi. Sampelnya pasti banyak ini. Oh, sampelnya banyak. Tadi kan 833 perusahaan, nggak tahu berapa sampelnya. Jadi ada. Dari greenwashing itu ngukurnya selisih antara disclosure, ya. Di sini disclosure kalau nggak salah. Per ini performance, betul ya? Atau salah Betul, saya? betul, Pak. Betul ya? Pakai disclosure, Venus performance. Iya kan? Nah, diselisihkan itu. Tapi ini ada rumusnya ini. Aku bentar, bentar. Ini detailnya di papernya. Coba dilihat ini ya. Ini kan disclosure. Ini apa ini, simbol apa ini? Toy ini, ya. Intinya dia eh disclosure IT sama ini, dilihat ya nanti ya. Rata-rata kalau nggak salah ini ya. Ini apa ini? Ini coba Itu dipelajari. min, itu rata-ratanya, Pak. Rata-rata ya, Iya. rata-rata. Jadi dia lihat skor disclosure kurangi rata-rata, terus dibagi dengan apa ini? Ini oh ini Ini apa? standar deviasi.
Standar deviasi ya, standar deviasinya. Nah, ngitungnya kayak gitu ya. Standar deviasi ketemu ini. Ini adalah yang disclosure. Jadi selisih antara skor ISG disclosure dengan rata-rata disclosure dibagi dengan standar deviasinya, ya itu adalah yang untuk disclosure, ya. Lalu yang performance, performance dia pakai data apa? Disclosure pakai Bloomberg atau apa? Saya coba cek dulu ya, Pak. Nah, ini bisa pakai Bloomberg, based on Bloomberg itu disclosure ya, nggak ada performance dia. Kalau Refinitiv punyanya UI itu datasetnya dia pakai performance. Kalau Dengan yang itu kita bisa. disclosure pakai Bloomberg, tapi kalau Hmm. yang performance measure-nya itu dari rating lokalnya, Pak, dari pemerintah Cinanya sendiri. Jadi pemerintahnya kan base-nya Cina itu punya ratingnya sendiri buat performance Ah, ESG gitu. ya itu ya. Kalau kita itu bisa pakai kalau dia datanya, tapi ini global, data global nggak punya. Kita ada rating sendiri namanya apa namanya proper, ya proper ya kalau nggak salah ya. Prop, oh, ya itu coba coba itu dari Kementerian Lingkungan. Tapi Indonesia data Indonesia. Kalau data luar negeri ya nggak ada ya. Proper. Nah, ini kalau di dataset yang lainnya Refinitiv bisa. Refinitiv. Ini performance, basisnya dia performance dia. Atau MSCI. MSCI itu juga sebenarnya dia bukan disclosure ya. Coba cekin. Sebenarnya Sustainalytics bukan disclosure juga performance. MSCI itu saya nggak tahu. Kemarin gimana Zul? Saya nggak ngikuti secara detail sebenarnya rekamannya itu. Apa nggak ngikuti acara? SMSCI dia klaimnya apa? Disclosure atau Eh, performance? performance kalau yang Sustainalytics itu ranking Itu resiko. Jadi resiko, tapi nanti di itu bisa diakses di mana-mana Pak, nggak harus ke perpus. Kalau oh gitu. Sustainalytics harus ke perpus. Ha-ha. Oh Tapi bisa. menariknya yang kata Mbak Zulfa itu satu perusahaan satu-satu gitu, Mbak. Iya, jadi modelnya kayak konten, tapi dia sudah tersedia datanya langsung, nggak perlu dikonten lagi. Oh. Ya, gitu downloadnya loh. Saya rasa Heeh, itu. harus satu-satu perusahaan. Saya nggak tahu ini yang saya pernah dikasih Rich itu sekat rahasia ya sebenarnya. Kok di ngomong di sini ya? Nggak boleh ngomong di sini. Tadi dipotong ya ini. Eh, ada data. Coba kamu cek ya. Loh, si ibuku sakit. Ya, tak percepat ya. Ibuku lagi sakit ya. Mau ke sana dulu deh. Eh, iya itu. Ya, nanti itu ya. Ini mudah diikuti sebenarnya. Saya beberapa paper melihatnya itu. Lalu green perception ini ngukurnya pakai konten analisis dia ya. Dengan kata-kata ya. Dia bisa pakai sebenarnya dengan memasukkan kata-kata terus annual reportnya di atau sustainability reportnya dimasukkan dengan software NVivo namanya. Ini pakai software apa dia? Konten analisisnya. Ada nggak penjelasannya? Dia pakai Python, software Python Oh, software Python ya. Jadi buat kata-kata ini sama kayak konten analisis yang saya lakukan secara manual. Itu ada mahasiswa saya yang SMICS loh, Jul. Itu konten analisis juga. Tapi dia bacanya sampai 1.300 satu-satu laporan itu. Nah, Putri nggak mau oleh Putri ini. Nah, si si ini mahasiswa saya itu namanya apa Nola itu. Baca berapa ya? Berapa tadi Zul datanya Nola itu seribu benar-benar empat ratus kayaknya. dia 2 semester 1.400 ngerjain kok. data.
Luar biasa semangatnya dia. Tapi nggak ya 1 semester untuk data aja dia. Kalau nggak salah. Nola itu sekitar 1926 perusahaan dengan konten. Bener-bener baca itu. Satu laporan dibaca, satu laporan dibaca selama 1 semester dia untuk itu. Effortnya luar biasa. Tapi sekarang dengan ada software juga sebenarnya NVivo itu tinggal upload, dia dengan kata-kata ini akan mengeluarkan skor gitu ya. Nah, ini dengan Python ya, Mas ya gitu ya. Nah, itu dia eh ya frekuensi ya, frekuensi TF ya. Apa ya? TF itu apa ya? TF singkatannya apa? Frekuensi ya. Eh, TF, TF, kayaknya saya kurang tahu, tapi F-nya itu frekuensi, TF-IDF ya. Kali dengan Kali inverse dokumen frekuensi. apa itu maksudnya? Itu apa namanya? Eh, Setahu saya tuh jadi yang dia itu buat mengantisipasi kalau misal ada suatu kata itu di tidak terdeteksi atau apalah. Karena yang kalau cuma TF doang itu kurang akurat kurang lebih. Oh gitu. Jadi inverse itu sebenarnya dibalik gitu ya. Dia bisa dipelajari lagi. Ini rumusnya dia. Ini enggak, bukan. Sebentar. Ini apa ini? Ya Ini kalau ini nggak salah ini ngambil dari penelitian sebelumnya ini. ya intinya dia konten analisis dari sini, terus dia melakukan inverse dokumen frekuensi gitu ya, dikali dengan itu ya, ketemu skor green perception gitu kan. Iya. Kira-kira kayak gitulah. Nah, detailnya kayak apa prakteknya? Ya ini nanti kalau pakai NVivo keluar skor ini, gitu. Ya. Nah, lalu di sini juga ada persamaan untuk greenwashing. Ini model awal ini, model awalnya green culture ini hasil hipotesis 1, ya. Cuman ada kali ini, kali apa ini? X apa ya? Oh enggak ini ya. X itu apa kontrol variabel, Pak? Oh counter variabel ini counter variabel betul. Pinter. Nah, Pak ya. Semester 4 lah kira sudah paham model ya. Lalu yang ini Z ini adalah mediasi ya, sudah Fayat ya, Iya. iya kan? Kon, ini X-nya itu kan sebenarnya ini kontrol ya, ini kontrol. X-nya berpengaruh ke Z itu mediasinya. Terus ini Z ini eh, green ini modelnya X ini X ya, sama Z ya, berpengaruh ke green fossil ya ini. Nah, ini adalah model mediasi ya. Begitu ya. Eh, eh, ini pakai siapa namanya lupa. Ya modelnya kok lali namanya nama penelitinya. Ya itulah ini model mediasi lah ini ya. Nah, next lagi Fayat. Ya. Ya di sini ada kontrol yang cukup banyak ya, eh, yang signifikan terhadap greenwashing juga, dan datanya cukup banyak 5.000 ya, tadi perusahaan juga banyak ya. Ini data besar, big data ini. Ya, next lagi. Next lagi. Ya, ini perhatikan ini adalah baseline atau main result. Nah, kalau paper saya main analisis ini ya, analisis utama. Baseline-nya kan sebenarnya green culture ini kan ya, yang dilihat dipengaruhi dengan dependennya GW, greenwashing. Ada 3 model, ada variasi model, tapi yang dianalisis adalah green apa board gender diversity ya, ke greenwashing. Semuanya eh, signifikan di tingkat 10%, 10% ya. 10% aja Q1 papernya top tier. Masih dipertimbangkan. Zul, 10% loh Zul. Tapi idenya kan menarik. Ya,
Iya kan? Lumayan lah berarti kan. Bintang 1 aja sudah masuk ke top tier. Ini Tapi punya kita yang ini, sing satu iku sing aku bilang banyak bintang 3 iku ya bisa masuk ke sini. iya, ini jurnalnya top tier Tajud. Benar ya? Top tier 15, 15. Wah, ini menarik kan? Ya, bintangnya, tapi idenya dia bagus, ngujinya juga beragam. Jadi meskipun dia bintang 1, jangan minder ya. Hmm, Tapi juga masih punya possible karena di ilmu ekonomi itu memang 10% masih oke. Tapi ilmu teknik esak itu nggak mungkin 10%. Dia pasti 1% penelitiannya harus presisi. Karena misalnya kayak welding, pengelasan itu meleset titik kapalnya bisa tenggelam kalau pengelasan kapal itu. Kelewatan lubang dikit bocor pasti. Jadi presisinya tinggi kalau teknik. Tapi kalau sosial itu bisa sampai toleransi 10%. Masih oke lah. Karena sangat banyak yang mempengaruhi kan ilmu sosial itu. Gitu ya. Nah, terus ini main resultnya, dia variasinya ada di mana nih? Di Fick Effect ya. Fake effect yes, ini dilakukan ya. Ini corporate fake effects. Jadi pembedanya di tingkat korporasi. Setiap perusahaan berbeda dengan perusahaan lain. Dia fake. Jadi fake effectnya dengan nomor-nomor, ticker, kode unik. Putri paham ya, Put? Kode unik ticker itu penting. Pengganti ticker itu nomor perusahaan. Kita kodei perusahaan itu. Setiap perusahaan punya apa namanya karakteristik yang berbeda. Halo, Putri, Selvi, paham? Iya, Pak. Nah, kamu bisa nyontoh ini sebenarnya. Ya, Selain kalau yang kemarin tuh modelku pakai hanya anu ya, time, years ya, years sama apa? Years sama apa? Sama industri ya, Ini SIC ya. GIS, Pak, kemarin. Nah, kamu tambahi ticker juga nggak apa-apa sebagai fake effect. Kamu edit itu codingnya, Putri sama Selvi. Ya, tapi ya enggak juga nggak apa-apa. Tapi untuk mencoba eksplorasi lebih jauh nggak apa-apa. Dan perintahkan pakai ChatGPT, tolong ditambahi dengan corporate fake effects dengan number. Dia kan kodenya akan muncul sendiri. Coba-coba lah. Jadi fake effect itu memang penting kita masukkan karena memang pengaruhnya itu ada. Ya, pengaruh industri. Perusahaan beda industri beda 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 kondisi. Perusahaan beda tahun beda kondisi. Perusahaan antar perusahaan juga beda kondisi gitu kan. Jadi ini yang pertama tanpa no 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 ini no ini no. Model pertama tanpa memasukkan fake effects. Kalau cluster ini kayaknya industri deh. Clusternya emang. Kalau di tempatku adalah codingnya industri tapi dia mengatakan cluster. Kalau ini time ini years kalau di tempat codingku. Dia tambahin corporate ya. Dia pakai fake effect ini. 3 perusahaan, waktu, tahun, cluster itu adalah industri. Semua no. Terus ini yang model 2 yes-nya hanya di waktu tahun. Model 3 itu semuanya. Nah, ini menjadi tabel menarik. Di paper-paper itu nggak ada tabel cuma satu. Ya, lihat variasi model. Ini variasi model. Ketika divariasi seperti ini dengan fake effect yang berbeda-beda ini, ya kan, tambah-tambah fake effect, terus ini dengan fake effect waktu, semuanya fake effect yang dimasukkan, ini hasilnya berbeda nggak yang dilihat? Oh, ternyata konsisten tetap sama hasilnya, signifikan. Begitu cara membacanya. Paham ya? Halo Putri, Selvi, Zulfa, iya, Pak. paham ya? Yang kedua adalah ini variasi di pengukuran. Robust test itu ada macam-macam. Ada yang pakai CEM. Tadi kemarin udah saya jelasin, CEM itu dengan melihat mengumpulkan sampel yang punya karakteristik yang sama, terus yang nggak masuk kelompok sampel itu dikeluarkan sama sistem. Itu CEM, namanya cross exact matching, kesamaan karakteristik di dalam sampel. Ya, dia bisa kalau masuk dalam kelompok sampel tersebut dia akan dipakai. Kalau nggak masuk dia buang. Makanya dia cenderung sampelnya berkurang. Hackman dipakai di sini juga kan paper ini. Hackman itu menggunakan instrumen variabel. Kita bahas ini dulu ya. Bonus test dengan cara yang menggunakan pengukuran berbeda. Ya, change
greenwashing. Eh, yang di sini greenwashing itu diukur dengan selisih tadi ya. Saya nggak tahu Mas, dengan apa Mas? Dependennya Yang yang berapa, Pak? divariasi nih. Yang tabel 4. Ini ini Apa? ini apa? Ngukurnya berbeda di mana? Di kalau yang ini nggak pakai yang selisih, tapi di sini bilangnya ketidaksesuaian antara klaim hijau dalam bagian MDNE itu saya kurang paham sebenarnya. Ya, itu Misalnya apa? misalnya kata low carbon sama environmental protection dan fakta bahwa perusahaan tetap menerima sanksi lingkungan. Oh, ini. Ya dia punya skor sendiri. Faktanya dengan pengungkapannya ya kan. Faktanya dia dapat sanksi, tapi katanya dia mengatakan low carbon. Ya, paham ya gitu ya. Gitu ya. Jadi pengukuran yang lain dia. Nah, ini lebih konten analisis kalau ini. Iya kan? Mencermati berita dan sebagainya gitu kan. Dia kode. Jadi yang mungkin yang menyimpang antara pernyataan yang diungkapkan dengan fakta pemberitaan gitu kan. Itu dikasih kode gitu dia. Aku lagi ya, mau ke ibu ya nanti habis ini ya. Aku lagi presentasi. Ya, 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 ya. Oke, yang kedua adalah Kak Gen Culture. Gen Culture ini apa ini? Ini Oh, melihat CEGDC-nya tadi, Pak. Yang diversity. diversity diukur dengan berbeda ya. Ya, Oh, tapi yang di sininya ya, berarti Gen Culture-nya yang berubah ya. Di sininya X-nya yang di variasian ya. Ini gimana cara ngukurnya? Lupa aku tadi penjelasanmu. kalau metodenya tadi itu ada yang mediator efek, sorry, sebentar. Yang mana ya? Yang 4 sama 5 itu buat ngukur baseline regression sama mediator efek. Yang oh sorry, yang baseline itu yang nomor Bukan, 3. bukan, bukan ini. Next lagi. Pengukurannya dia itu. Yang gen Ini oh gen culture si DC-nya sendiri. tadi kamu jelasin kok cara ngukurnya gimana itu? Bedanya, iya, dengan apa? Perempuan Oh, diapain? kalau si DC aja itu pakai rasionya aja, rasio suatu perusahaan. Oh, Tapi rasio. kalau tapi kalau robustness ini diukurnya langsung eh, satu perusahaan itu ada eksekutif perempuannya apa enggak, variabelnya 1 sama 0. Oh, dummy, Ya, dummy. Oh, yang di dami. sini yang jadi culture persentase perempuan di dalam dewan ya. Ya, Ya, ya. persentase dalam dewan. Nah, di sini adalah dummy, pakai dummy. Nah, kalau saya nggak, itu kan punya Mutia itu sama namanya Mutiara, Mutiara ya, sama itu ya. Itu grand diversity, gender diversity, ya. Pengukurannya pakai Blow Index. Blow Index itu memang mengukur keberagaman. Nanti yang di sini robustnya pakai pengukuran tadi itu persentase wanita dalam dewan atau dummy, boleh. Nah, pengukuran yang berbeda. Blow index sebenarnya benar-benar dia keragam apa tidak gitu ya. Blow index namanya. Nah, itu variasinya ini. Sebenarnya saya kurang sependapat pengukurannya ini. Tapi bisa saja sih persentase dalam dewan. Yang lebih paling bagus itu blow index. Nanti persentase dalam dewan bisa menjadi robustness test. Bagaimana kalau diukur dengan berbeda gitu. Kalau change equity rest apa ini? Kalau change equity sebentar. Yang ini yang change equity types kolom 3. Itu dibilang sorry. Dibilangnya diukur ulangnya pakai rasio kepemilikan pemegang saham besar. Apa itu? Apanya? Mengukur Eh bedanya di greenwashing tuh. sebentar. Ini harusnya yang dependen ya, yang bervariasi ya pengukurannya. Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Tailing treatment. Oke lah, ya kita pelajari ya. Intinya mengukur greenwashing dengan berbagai macam cara sebenarnya. Atau sebenarnya dia juga ini ada gen culture yang bervariasi itu sebenarnya perbedaan di sininya X-nya. Bisa di GW, bisa di X-nya ya, yang eh, green apa eh, gender diversity ini. Ini dia pakai macam-macam ini ya.
Ini apa ini? Oh, oh, ini Pak, kalau yang kolom 3 sama 4 ini itu variabel kontrolnya ternyata diganti. Oh, variabel kontrolnya diganti. Iya. Ya. Tailing, Kalau tailing, bentar. Ini lebih pengukuran ke ya. kayak adanya winsorization itu apa ya, Pak? Satu Oh, persen atas sama Winsores. bawah. Winsores itu apa namanya data yang menyimpang. Jadi Iya. Winsores itu kalau saya selalu menghilangkan itu. Jadi kalau penelitian ini variasinya di Winsores. Data belum di Winsor sama setelah di Winsor. Winsores itu dia menghapus 1% dari data yang outlier. Gitu. Ya. Nah, kalau saya sebelum data dimulai semua saya Winsor semuanya. Tapi dia bedain. Di sini belum di Windsor, di sini belum di Windsor, belum di Windsor, belum di Windsor, ini di Windsor gitu loh. Yang terakhir ini. Iya. Ya, tetap konsisten. Data yang menyimpang itu. Jadi di sini berarti belum di Windsor ini. Nggak melalui Windsor. Tapi kalau prosedur saya, selalu saya Windsor. Yang data 1% saya Windsor. 1% menyimpang saya hapus. Ya, biar nggak merasa kadang-kadang mempengaruhi sih sebenarnya. Ya ini menjadi robustness test ini kalau dia punya metodologi. Ya nggak apa-apa, macam-macam meneliti caranya. Oke ya, itu ya. Jadi dia melakukan robustness test dengan variasi model sebenarnya di sini. Variasi pengukuran, sorry. Pengukurannya diubah, variasi kontrolnya kayak gitu juga ya. Ada yang Winsorize juga, macam-macam. Oke, next. Berikutnya. Berikutnya tabel ini adalah cerita dia menggunakan robustness test yang lain dengan instrumen variabel sama Heckman two-state model. Cara bacanya gini, sebenarnya instrumen variabel ini bagian dari Heckman juga. Yang pertama adalah dia pakai 4. 4 ini apa ya? Instrumen apa dia? Jadi instrumen 4 ini signifikan. Yang Putri sama Selfie ya. Perhatikan, di first stage itu harus signifikan. 4 ini pakai apa, Dik? Pengukuran apa ini? Variabel apa ini? Bentar. Nah, ini adalah variabel yang berkorelasi dengan gen culture. Jadi eh, apa eh, gender diversity itu berhubungan kuat dengan 4 ini. Nah, 4 ini saya nggak tahu apa ini. Nah, lalu dia ada lag. Lag ini adalah jadi Hamin satu. Jadi eh dia melihat sebelumnya. Jadi dia gini, waktu itu kan gini. Ini hari H, ada H-1 atau years min 1. Berarti kalau sekarang 2025, years min satunya berapa? Berarti 2024. 2024 di sini. Sorry, 2024 ini 2025 ya. Paham ya? Hanya itu 2025. H-1 berarti years min satu itu adalah 2024. Ya kan itu ya. Nah, dia melihat apakah kalau gender diversity di tahun 2024 berpengaruh terhadap greenwashing di 2025. Paham? Zulfa paham? Iya, Pak. Paham ya? Itu namanya lag. Nah, itu ada codingnya. Tinggal kasih L gitu aja. Dia akan melihat ini. Nah, ini bisa menjadi instrumen variabel. Ini Putri perhatikan Putri sama Selfie. Kamu nggak usah pakai. Aku ngajari pakai min kan, mian kan, rata-rata industri kan, iya kan? Iya, Pak. Ya, ada cara lain, pakai lag. Nah, variabel X-nya loh ya, ini yang dipakai yang X ya. Lag variabel X berpengaruh ke X. Itu bisa juga cara ini, cara ini. Atau 4 ini nggak tahu 4 ini apa, Dik? Ini Pak, Instrumen variabel. kalau di papernya ngomongnya itu persentase pekerja perempuan di kota di mana perusahaan itu terlokasi. Jadi, Persentase pekerja pekerja perempuan perempuan. di kota. Aku juga Ya, nggak tahu ya, gen culture ini sebenarnya
Dia ngukurnya country tadi mengatakannya, negara ya, bukan perusahaan ya. Tadi ada masukan suggestion ke depannya itu. Iya, di limitation di belakang. Berarti pengukuran tadi itu country, disclosure country, bukan perusahaan ya, country. Limitation. Jadi Cina tadi itu country sebenarnya. Datanya ke Cina itu loh tadi. Oh, sih. Iya kan? Nah, di sini dia menyarankan dia pakai keberadaan persentase wanita ya. Ya. Ini pengukuran lain lah intinya. Pengukuran lainnya dengan keberadaan wanita, persentase wanita di dalam suatu kota atau gimana? Di Cina, base-nya Di- terus Cina ini bilang. Ya, ya nggak tahu lah. Coba gitu di Cina ya. Kayak gitu ya. Atau pakai ini bisa. Nah, secondnya yang dilihat ini, kalau ini sudah berpengaruh, ya instrumen variabelnya, ya maka dimasukkan dalam model kan. Terus dilihat di sini second stage-nya. Ini lihat hasilnya. Masih signifikan nggak? Oh, ternyata masih signifikan. Berarti memang satu-satunya yang berpengaruh adalah gen culture. Logikanya seperti itu. Iya kan? Itu. Ya. Membacanya seperti itu. Oke. Lalu di sini juga sama. Ini juga signifikan, signifikan berkolerasi. Jadi X ini X instrumen variabel ini berkolerasi dengan X ini ya berhubungan ya. Terus dilihat apakah ada pengaruhnya kalau dimasukkan dalam model ternyata dia tetap signifikan gitu ya. Ini juga ya ya. Jadi empat ini sama lag gen culture itu menyerupai eh, berkolerasi kuat dengan gen culture. Jadi sama. Nah, pengujian ini memastikan tidak ada eh, memang satu-satunya yang berpengaruh itu gen culture, yang ini nggak berpengaruh. Di sini nggak dimunculkan angkanya. Sebenarnya ada angkanya. Kalau dia ini signifikan juga ke sini, maka ini berarti bias. Kalau dia nggak signifikan, hanya gen culture, maka satu-satunya yang berpengaruh ini. Jadi gini loh ya, logikanya gini. eh Apa ya, Zul? Gini, yang menyebabkan kematian seseorang itu adalah serangan jantung. Ya, dugaan kita gitu ya. Tapi sebenarnya ada faktor yang lain, adalah gangguan ginjal. Gangguan ginjal ini berhubungan dengan serangan jantung. Jadi yang empat ini berhubungan dengan serangan jantung. Gen culture ini adalah eh, serangan jantung. Sedangkan empat ini adalah gangguan ginjal. Gangguan ginjal itu menyebabkan serangan jantung. Nah, sekarang kita lihat serangan jantung ini apakah sudah pasti yang menyebabkan kematian? Nah, atau sebenarnya juga gangguan ginjal. Ternyata riset ini menunjukkan serangan jantung saja yang menyebabkan kematian. Sedangkan yang empat ini enggak. Di sini enggak ada angkanya ya, gitu. Empat ini enggak. Paham nggak logikanya? Jadi penelitian ini memastikan bahwa tidak ada variabel lain yang belum diobservasi menyebabkan pengaruh ke greenwashing. Yang variabel lain itu menyerupai gen culture. Paham logikanya? Halo? Zulfa paham? Kalau Zulfa paham, yang lainnya paham? Kok bisa aku jadi tolak ukure? Anolis, ya. Paham, Zul? Paham, 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 Mas Yan. Jelaskan, Zul. Nanti ae, nanti ae. Nah, ya, Fayat paham? Sekalian, Pak, sekalian aku ada beberapa nanti tak lihat dari Fayat karena aku paham? Fayat paham? instrumentalnya nggak paham sih Fayat instrumentalnya. paham, Fayat? Kurang lebih paham, Pak. Gimana penjelasan Fayat? Jadi inti dari Hackman two step sample selection model ini masing kalau benar-benar gen culture ini sebagai faktor utama yang mempengaruhi greenwashing, bukan, Betul. dan Oke. dan memastikan lagi apa benar ada variabel lain selain greenwashing yang mempengaruhi greenwashing. Contohnya, sorry, maksudnya selain green culture. Jadi tadi misalnya IV ini variabel lain dipastikan bahwa ternyata dia ini nggak punya dampak signifikan ke greenwashing atau green culture tadi ya, saya lupa. Tapi dia berhubungan dengan green culture.
Ya kan, ini signifikan. Yang langkah awal tuh versinya dulu. Dia dipastikan berhubungan dulu. Oh ya, Kalau berhubungan diuji di second state. Gitu loh ceritanya. dia langsung dari IV ke second stage atau gimana, Pak? Setelah memastikan ada korelasi. Dia ada atau ini sistemnya pakai stata kan otomatis dia. Nggak signifikan lah intinya ya. Nah, terus hasilnya adalah di sini nggak ada perubahan, tetap signifikan. Berarti hanya gen culture aja yang berpengaruh terhadap GW, sedangkan yang lainnya tidak berpengaruh. Sama seperti tadi saya ulangi ya, kematian itu disebabkan oleh eh, serangan jantung. Ya, serangan jantung itu bisa disebabkan oleh gagal ginjal. Sebenarnya kita bertanya-tanya, kematian itu sebabnya gagal ginjal atau serangan jantung? Pertanyaannya, ya kan? Nah, kita uji dulu gagal gagal ginjal apakah berpengaruh terhadap serangan jantung? Oh, ternyata berhubungan kuat. Tapi dipastikan lagi, apakah gagal ginjal dan serangan jantung mempengaruhi kematian? Oh, ternyata tidak. Gagal ginjal itu nggak pernah menyebabkan kematian, tapi yang menyebabkan kematian hanya serangan jantung. Paham logikanya? Ya, berarti ini menguji, berarti benar-benar serangan jantung itu yang menyebabkan kematian. Paham ya logikanya ya? Silvi, Putri, Selvi gimana? Sudah tak ajari bolak-balik loh ini. Silvi, oke ya? Putri, Oke, Pak. oke ya. Nah, jadi kamu bisa pakai cara L. L ini, lag itu tahun sebelumnya. Bisa dipakai itu dengan variabel yang sama. Atau yang caraku yang lain adalah min, rata-rata industri ya sudah tak ajarkan itu ya. Nah, ini kalau ini instrumen yang lain ini. Instrumen yang lain tadi diceritain persentase ya. Seperti yang menyerupai ini. Contoh misalnya, audit sama-sama auditnya sama. Audit umum sama audit sustainability. Tangkap sama, itu bisa saling mewakili sebenarnya. Ya, gitu. Saya mencerminkan yang sama. Aku pernah nulis paper seperti itu. Nah, oke, clear ya. Nah, next lagi. Nah, tabel ini menjelaskan memecah sampel menjadi dua kelompok. Ya, kalau ini mekanisme mediasi yang ini, tabel 7 ini. Mediasinya dilihat dari sini kan, tadi itu kan eh, green culture berpengaruh positif ke apa? Green innovation, ya, baru berpengaruh negatif ke greenwashing, betul ya? Nah, ini kelihatan di sini loh. Ini ya, green culture pengaruhnya positif ke ke sini dulu, greenwashing, ya kan? Ya kan? Green culture, apa green culture apa? Gen culture, gender diversity maksudnya. Berpengaruh ke GI. GI kelihatan ya. Ini signifikan ya. Lalu GI, GI ke sini signifikan ke GW, ya kan? Ini ke sini signifikan, ini sini ke signifikan. Paham ya? Ini mediasi. Namanya apa ini? Signifikan semuanya kan? Paham? Namanya itu adalah apa Zul? Zul? Apa Pak? Kalau signifikan semuanya namanya apa? Separuh, parsial. Parsial Ya mediasi. parsial. Kalau semua Ya, ya. ya, oke. Ya, atau namanya kalau di Zhao itu bukan gitu. Namanya apa namanya? Ada kompetitif sama komplementari. Ini ada yang kompetitif. Arahnya kan kok ini positif, ini negatif. Berarti dia mengatakan kompetitif. Ya, tapi termasuk yang kompetitif tapi juga ini positif kan? Kompetitif yang parsial karena semua signifikan. Seperti itu. Nah, dua ini apa? Dua ini tadi ada mediasi apa namanya? Dua itu apa tadi? Itu II, Pak, informal institution. Informal institution, II ya, II sebenarnya. Ya. Pengukurannya bagaimana pengukurannya?
Informal institution itu dari Green Cognition tadi, Pak, yang pakai IDF, TDF. Eh, Yang pakai apa namanya? ngukurnya gimana? Ya, bunyi saya boleh ini nggak? Boleh geser. Boleh, boleh kalau bisa. Lali, lali aku seperti informal institution. Eh, yang ini Green Cognition ini, Pak. Informal dari sini. Mana? Yang model kedua. Model kedua. Oh, ini dah. Yang pakai Python tadi. Dia ngukur informal institution itu fokusnya ke Green Cognition. Green Cognition dari Green Perception yang diolah tadi pakai Python. Gimana dengan kata dengan jumlah kata dah. Recognition itu dah. Ini dah. Iya, iya. Oh, ini ya. Ini ya. Definisinya apa sih informal tadi? Kalau di sini konteksnya benar. Saya tadi nyatet informal institution ya. Oh, ini ya. Ini green cognition ya. Green cognition ini Iya, pengetahuan hijaunya ya. iya. Dari Pengetahuan hijaunya. recognition-nya dari POV-nya eksekutif yang perempuan. Itu tingkat pemahaman dan perhatian terhadap pelindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan oleh manajemen Oh, senior. oke, tingkat pemahaman. Ini dari ini dari laporan. Laporan apa? Eksekutif. Annual report. Ya, Annual report. AR. AR dicek kata-katanya ini. Tingkat pemahaman pengetahuan ya. Kata-kata ini ada nggak di dalam annual reportnya gitu ya. Gitu ya kira-kira ya, ya. Menarik, menarik, menarik. Dan ini yang dihitung adalah dari sini ya. Ini ya. Green perception ya, ini, bukan ya? ya green perception. Iya, dengan dari green recognition. Ya, oke, paham. Ngitungnya kayak gini. Nah, itu kembali ke tadi, tak jelasin. Nah, di sini kelihatan tuh. Bukan baik-baik. Nah, di sini kelihatan mekanismenya. Ini green culture, board gender diversity-nya signifikan. Kan tadi kan ini eh, green culture, lalu berpengaruh ke II, berpengaruh ke greenwashing, ya kan? Di sini juga gini kan? Nah, ini signifikan, ya, ini ke sini signifikan. Lalu ini ke sini greenwashing juga signifikan, ya. Terus II ke ini signifikan, terbukti mediasi dia. Nah, arahnya ini arahnya positif, ini arahnya negatif, ini arahnya negatif. Kompetitif. Arahnya dilihat dari sini loh, minusnya ini loh. Positifan ini. Ya. Oh, ini positif, ini positif. Kakak, ini sorry, sorry, ini negatif. Sorry, balik. Negatif, ini positif. Iya kan? Begitu, ya. Nah, ini mekanisme, lihat mediasinya apa tidak. Ya, terbukti mediasi. Ya, terbukti mediasi. Lalu yang kedua, ini memecah sampel menjadi dua kelompok. Namanya heterogenitas. Nah, populasi yang ada itu hetero enggak? Oh, ternyata hetero. Dengan hetero ini maka kita perlu bagi menjadi dua kelompok, ya kan? Nah, di sini dengan moderasi lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu adalah pemerintah yang ketat sama longgar, gitu ya. Publik yang ketat sama longgar, gitu kan ya? Betul ya? Ngukurnya apa? Ketat ini. Maksudnya dari mana lihatnya ya? Ketat. Iya, Bentar, saya dia coba. ada variabel baru. Dia mau ngelompokkan sampel ketat apa enggak itu mungkin aturan pemerintah dia di negara-negara yang ketat gitu misalnya. Dengan banyaknya regulasi gitu kan. Terus kalau publik pengawasan publiknya ketat. Pasar modalnya gitu. Ini signifikan memang memoderasi. Moderasi itu ada perbedaan ya. Jadi antara yang ketat sama enggak. Jadi eh, lingkungan eksternal ini dilihat dari pemerintahan yang ketat sama publik yang ketat itu ternyata beda hasil. Ternyata yang nggak ketat nggak signifikan ini ya, yang ketat signifikan. Ini publik yang nggak ketat nggak signifikan, ini yang signifikan. Berarti
Kalau ada perbedaan hasil itu mau memoderasi. Gitu ya, Putri sama Silvi. Paham? Halo? Ya, Pak. Makanya kan kamu ambil yang berbeda-beda hasilnya. Yang berbeda itu baru kamu pakai. Kamu kan ngirim ke aku, Pak, ini tak lihat cash rasiomu nggak berbeda. Nah, tapi dimaknai ya. Tadi kan leverage, misalnya next next lagi next, ada lagi next. Next ini ada dimaknai. Next lagi. Ada tabel tabel berikutnya. Ah, ada ini. Ah, ini ada yang kedua. Internal karakteristik. Dia membedakan skala perubahan besar dan kecil. Kalau kamu kan dari fixed asset kan ya, besar kecil ya. Nah, yang kedua ini lending capacity. Nah, kamu bisa gunakan istilah lending capacity. Lending capacity itu berarti kapasitas pembiayaan. Paham, Selvi? Apa leverage itu loh. Iya, Pak. Leverage itu kamu bisa pakai istilah lending capacity, kapasitas pembiayaan. Nah, bisa pakai istilah ini gitu loh. Atau kapasitas pinjaman atau apa, atau bisa aja penggunaan dana eksternal lebih banyak gitu kan. Apa ya, kredit capacity gitu kan misalnya gitu, bisa aja kayak itu, ke kredit sih, meminjami lah kredit. Loan, meminjam ya, debt capacity atau apa gitu loh, ya silakan lah intinya. Lending itu harusnya bukan lending ya, funding ya. Lending itu menyalurkan kan. Ini kenapa ini ya? Lending, Dek. Kapasitas memberikan pinjaman tadi ini. Ini kan rasionya apa? Pakai apa dia? Leverage, pinjaman, Fayat. Bentar. Tadi saya baru ketemunya yang ini Pak, yang government regulation itu. Oh, ya. Nah, itu coba dicek lagi. Kalau menurut saya funding. Funding itu pendanaan. Funding capacity. Nah, punyanya Selfie itu penelitiannya funding capacity aja. Lending pinjaman kok, Pak. Oh, lending pinjaman. Ya wis lah. Ya wis ikuti paper kiai lah. Nah, monggo aja. Itu kan masalah istilah, ya. Silakan. Maksudnya poinnya adalah perusahaan yang dengan pinjaman yang tinggi sama pinjaman yang rendah gitu loh Bang Putih. Ya. Oke. Ya, bervariasi ya. Ini ah, bisa aja yang kecil itu signifikan, yang besar nggak signifikan, contohnya ini. Tetap ini memoderasi. Internal karakteristik memoderasi. Ada perbedaan hasil. Ini tuh di multi group itu, tak, Pak? Multi group kalau yang dia primer. Oh. Kalau di Stata yang ini, Jul, mecah sampelnya dengan coding. Sama saja sebenarnya. Ini lending pinjaman Pak. Pinjaman ya, Ya, pinjaman ya, pinjaman masalah perusahaan apa? itu. Pinjaman perusahaan. Perusahaan minjam ya. Iya, Oh ya. dihitungnya dari annual pinjaman tahunan Nah, Berarti kan selfie korporat. pakai istilah ini nggak sama. apa-apa, selfie. Lending capacity. Selfie. Halo? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Ya kan? Nggak rugi kan ikut ikut ini. Jadi pengetahuan kamu sama pinter. Jadi ini juga dalam rangka menyempurnakan pengetahuan kamu untuk meneliti. Ya. Ah, terima kasih ke Fayat kamu, Silvi. Ya, Pak. Terima kasih Putri juga, terima kasih itu. Makanya disuruh ikut ya ikut. Next lagi. Nah, oke. Ya ini secara menarik kesimpulannya ya, bahwa grand diversity berpengaruh ke ini. Ya, sebenarnya datanya nggak terlalu susah untuk dicari. Fayat tertarik meneliti ini, silakan. Ya, dikembangkan untuk penelitiannya Fayat ya. Itu ya, kan sudah Iya. dibaca, tinggal diaplikasikan. Datanya juga ada kok. Bisa nanti pakai Bloomberg dan MSCI. Ya, Sudah diproposalkan ini. eh? Greenwashing. Greenwashing sudah Kan diproposalkan. bisa bisa variasi yang lain. Gender diversity belum kan Loh, dimodifikasi.
Board diversity dia. Buat diversity. Oh ini Fayat ini yang ngerjain. Iya, Oh makanya ya Dede pakai bagus ini. lah, bagus lah. Sip. Sudah Iya, ini diproposalkan. kayaknya anu ini Sul, prospek Fayat ini. Bagus ini. Kan nanti Ya, dia yang semangat. pegang tuh. Oke, oke, oke. Good, 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 good. Good. Ini membuat anu ini semangat mbak-mbaknya ini. Selfie sama Putri bisa di proposal loh. Kalian harus lebih bagus lah, lebih tua kok ya. Nah, semangat ya. Oke, itu dari saya cukup ya. Mungkin yang lain silakan Putri ada pertanyaan. Bisa, ayo Putri. Selfie mungkin. Nggak ada sih Pak, sudah cukup jelas Pak. Cukup jelas. Ya, Zulfa. Sudah. Oh, udah. Ya bisa ngelontok ya bisa ya. Oke, sekarang saya kembalikan ke Putri. Terima kasih Fayat. Good presentasinya. Kamu bisa diandalkan. Silakan Putri. Baik. Terima kasih kepada Fayat telah mempresentasikan hasil presentasinya pada hari ini dan terima kasih juga kepada partisipan atas masukan dan reviewnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu depan Waalaikumsalam. jadwalnya presentasi Putri ya. Habis itu minggu depannya selfie. Ya. Pak, kayaknya selfie dulu deh, Pak. Saya minggu depan Oh, ganti. ya udah selfie dulu. Selfie dulu, habis itu Putri ya. Jumat, setiap Jumat soalnya. Setiap Oh, Jumat. Ya, soalnya jam oke, harus Jumat ya, Pak. ya umumnya Jumat. Jam 1 aja, jam 1 sampai jam. Malam kayaknya Pak, karena kan udah mulai masuk tuh. Oh ya, digeser ya. Kan Putri juga magang tuh. Iya, makanya saya Kerja Nggak makanya bisa, nggak bisa ya. malam. Berarti ya kita atur lah malam nggak apa-apa. Ya, Mm-mm. oke. Baik, nanti diatur sama Zulfa. Yang jelas minggu depan selfie ya, Sel. Kamu kalau nggak presentasi kata ACC loh. Ya Pak. Mau presentasi apa nggak? Ayo, siapa sih berani? Nggak berani kan? Ya, pinter itu harus dipaksa emang. Ya, Zul ya gitu ya Zul. Ya, oke. Saya cukupkan. Nanti video itu jangan lupa dipotong-potong ya. Ada beberapa yang nggak perlu dimunculkan di YouTube. Ya, oke. Makasih. Ya, saya kembalikan ke kalian semua. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Gimana?